Setelah Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan karunia-Nya kepada manusia, memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dari manusia, yaitu kebutuhan perut dan kemudian kebutuhan di bawah perut, kebutuhan seksual, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengisyaratkan tentang ahdut ta'ah, perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada manusia, yaitu persoalan taat. Sebab kata para ulama bahwa a'dhamu ta'ah ba'dal iman as-shalah, bahwa paling agungnya ketaatan sesudah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Was-salatu la tasihhu illa bit-taharah, sedangkan salat itu tidaklah sah kecuali dengan taharah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita setelah kematian sementara lewat tidur. Kita juga bersyukur atas nikmatul iman, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian ayat Al-Qur'an masih di surah Al-Maidah. Pekan lalu kita membahas ayat yang kelima. Hari ini kita membahas ayat yang ke-6 dan ke-7 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ayat ini membicarakan tentang persoalan wudu sebagai satu persiapan dari salat. Ada beberapa qiraah, yang berbeda. Pertama adalah arjulakum,
Itu merupakan qiraah dari Nafi', Ibnu Amr, Hafs dan Al-Kisai. Sedangkan yang lainnya membaca wa arjulikum. Kemudian jaa ahad, itu ada yang membaca dengan isqatul hamzah. Situ kan ada pertemuan antara dua hamzah, jaa ahad. Ada yang kemudian isqat, menggugurkan hamzah yang pertama, jaa ahad. Kemudian aula mastumun nisa, wa qara hamzah wal kisai dengan aula mastumun nisa. Itu beberapa versi qiraah yang berkaitan dengan ayat yang kita bahas. Hadirin jamaah rahimakumullah, di awal ayat di surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, supaya kita itu memenuhi perjanjian yang kita buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa munasabah atau hubungan dari ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang kita bahas ini? Kata para mufassir bahwa di dalam perjanjian al-ahdu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama adalah ahdu ar-rububiyah, yaitu perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya kepada kita. Kemudian yang kedua adalah ahdu ta'ah, perjanjian dari kita bahwasanya kita itu akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengisyaratkan bahwa ahdu ar-rububiyah, perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia kepada kita. Allah sudah bahas di ayat-ayat sebelumnya. Pertama adalah persoalan makanan. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Allah itu memberikan karunia yang sangat besar kepada manusia. Apa yang ada di muka bumi itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan ada beberapa hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak baik untuk manusia, dan menegaskan bahwa bagi manusia itu uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian itu yang baik-baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang persoalan makanan sebagai satu kebutuhan dari manusia. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga membicarakan tentang persoalan pernikahan, yang itu juga merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Ada kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan perut, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan di awal-awal ayat di surah Al-Maidah ini, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan bahwa ada yang diharamkan dan itu jumlahnya sedikit, sedangkan yang lainnya yang itu baik itu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, dan jumlahnya itu sangat banyak. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan seksual, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual itu melalui pernikahan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bagaimana dan siapa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahi. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan karunia-Nya kepada manusia, memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dari manusia,
yaitu kebutuhan perut dan kemudian kebutuhan di bawah perut, kebutuhan seksual, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengisyaratkan tentang ahdut ta'ah, perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada manusia, yaitu persoalan taat. Sebab kata para ulama bahwa a'dhamu ta'ah ba'dal iman as-shalah, bahwa paling agungnya ketaatan sesudah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Was-salatu la tasihhu illa bit-taharah. Sedangkan salat itu tidaklah sah kecuali dengan taharah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang faraidul wudu, hal-hal yang wajib yang berkaitan dengan wudu. Ada juga kemudian isyarat bahwa di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu membicarakan tentang kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lahiriah dari manusia, yaitu persoalan makanan, persoalan minuman, dan juga persoalan untuk memenuhi kebutuhan seksual. Maka di ayat ini sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang satu kebutuhan yang lain yang dimiliki oleh manusia, yaitu salat sebagai satu wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebutuhan rohani. Jadi kalau yang dibicarakan sebelumnya itu adalah kebutuhan jasmani, maka salat itu merupakan bagian dari kebutuhan rohani. Karena memang salat itu adalah kebutuhan manusia, bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi di dalamnya ada bagian dari pemenuhan dari kebutuhan yang dimiliki oleh manusia. Karena manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Pemenuhan jasmani lewat makanan dan minuman, kemudian lewat kebutuhan seksual lewat pernikahan, maka kebutuhan rohani itu adalah lewat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penghambaan yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada manusia itu adalah salat, yang di dalam salat kemudian manusia itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata lidzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Dan salat itu kemudian didahului dengan at-taharah. As-salatu la tasihhu illa bit-taharah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu kemudian membicarakan tentang persoalan kewajiban wudu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri untuk sholat. Di sini kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, maknanya bukan ketika mau berdiri kemudian baru berwudu. Faksilu wujuhakum, maka hendaklah kamu cuci, basuh wujuhakum, wajah kalian, wa aidiakum, dan juga tangan kalian sampai siku, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan sapulah kepala kalian serta kaki sampai mata kaki. Jadi maknanya itu bukan ketika mau berdiri sholat kemudian baru mau wudu. Maknanya kata Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah idza aradtum, jika kamu ingin untuk menunaikan ibadah sholat. Sebab kalau kemudian maknanya dia mau berdiri mau sholat, itu kemudian harus balik lagi untuk wudu. Jadi maknanya adalah idza aradtum al-qiyam bis shalah, jika kamu ingin untuk mendirikan sholat. Jadi sebelum menunaikan sholat kemudian kita diperintahkan untuk mengambil wudu, untuk bersuci terlebih dahulu. Sebab di dalam ayat ini adalah idza qumtum, kalau kamu sudah berdiri untuk sholat, maka kemudian basuhlah, cucilah wajah kamu,
ini kan sudah berdiri mau sholat, balik lagi untuk wudu. Jadi maknanya adalah idza aradtum al-qiyam bis-shalah, jika kamu berkehendak, mempunyai kekuatan, keinginan keras untuk melakukan sholat, maka hendaklah kalian itu melakukan wudu di sini. Hal yang berkaitan dengan persoalan wudu di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan wa faraidu al-wudu. Pertama di situ adalah ghazlul wajhi. Ada perbedaan antara al-ghazlu dengan al-mashu. Al-ghazlu itu adalah isalatul ma 'ala syai' li izalati ma 'alaihi minal wasakh wa nahwihi, yaitu mengalirkan air kepada sesuatu untuk menghilangkan kotoran ataupun yang lainnya yang ada di bagian itu. Sedangkan al-mashu itu adalah isabatu syai' al-mamsuh bil balal, yaitu mengenai sesuatu yang mau dibasuh itu dengan air. Jadi kalau al-ghaslu itu menuangkan airnya untuk membersihkan bagian yang hendak dibersihkan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertama dalam hal ini adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ghaslul wajhi, yaitu cuci muka. Dan kita sudah membahas wa huwa min a'la manabiti sya'rir ra'si ila asfarid dhaqan wa ma bainal udhunaini ardan. Jadi dari yang di atas manabiti sya'ri ar-ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut di atas sampai kemudian ke bagian dagu di leher ini. Kemudian kalau lebarnya itu adalah ma bainal udhunaini, sampai kedua telinga kita. Itu yang berkaitan dengan ghaslu al-wajhi. Kemudian yang kedua adalah ghassul yadaini ilal marafiqi ilal mirfaqaini, membasuh juga mencuci kedua tangan sampai siku. Cuma di sini kemudian ada perbedaan dari ulama. Yang dimaksudkan sampai di situ adalah apakah harus melewati siku itu ataukah pas dari siku itu. Ada yang menyatakan bahwasanya itu adalah pas sampai siku, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, "Tsumma atimmus syiyam ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Jadi yang dimaksudkan sampai malam itu sampai batas antara siang dengan malam, bukan kemudian malam itu juga ikut di dalam ilah ini. Sehingga bagi yang menyatakan ini kemudian menyatakan bahwa makna dari ilah itu adalah cukup sampai batas ini. Tapi ada yang menyatakan bahwa itu harus melewati, karena siku pun merupakan bagian dari bagian yang harus dibasuh. Sehingga bagi mereka yang ikhtiyat, berhati-hati, maka kemudian kata Al-Imam At-Tabari, melebihkan bagian itu lebih dari siku itu adalah afdal. Apalagi kemudian Rasulullah SAW itu mengisyaratkan di dalam hadis bahwa nanti umatku itu ghurran muhajjalin min atharil wudu, itu akan bercahaya dengan adanya bekas dari wudu, dari apa yang kita ambil wudu, maka bagian dari muka yang menjadi bagian dari anggota wudu itu akan bercahaya di hari kiamat. Maka kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa siapa bisa ayyutila falyutil,
untuk memanjangkan bagian dari anggota wudunya, silahkan dia itu memanjangkan anggota wudu. Sehingga misalnya siku melebihi dari siku itu adalah sesuatu yang baik, karena nanti juga akan menjadi bagian dari tubuh kita yang bercahaya nanti di hari kiamat. Yang dengan itu Rasulullah SAW mengenali kita. Jadi Rasulullah SAW mengenali umatnya, salah satunya adalah dari anggota wudhu yang dikerjakan oleh kita, yang di situ kemudian akan memancarkan cahaya, sehingga kemudian Rasulullah SAW langsung mengetahui, oh itu umatku, karena bagian-bagian dari anggota wudhu yang kemudian bercahaya. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang bisa memanjangkan cahaya itu, hendaklah dia panjangkan. Kemudian yang ketiga adalah mashur ra'si, yaitu membasuh kepala. Tentang membasuh kepala ini ada beberapa pandangan, karena di dalam ayat ini dikatakan wamsahu biru'usikum. Di situ dengan mengatakan dengan huruf ba, yang dalam hal ini kemudian ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Ada yang menyatakan bahwasanya qalal malikiyah wal hanabila al-ba'una zaidah, bahwa ba di sini adalah zaidah, ba yang merupakan tambahan, sehingga yang dilakukan itu adalah wujubu mashi kulli ra'si, hendaklah menyapu semua kepala itu, dan itu merupakan bagian dari ihtiyat. Sedangkan menurut Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah, al-ba huna litab'id, bahwa ba di sini menunjukkan sebagian, sehingga dalam pandangan mazhab Al-Hanafi dan Asy-Syafi'i, membasuh sebagian dari kepala itu sudah cukup, karena ba di sini adalah litab'id. Sedangkan dalam pandangan Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah itu adalah ba zaidah, sehingga kemudian menunjukkan wujubu mashi kulli ra'si, membasuh keseluruhan muka. Hanya saja kalau memang kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memberikan kita contoh yang sempurna, yaitu membasuh keseluruhan kepala kita, mulai dari atas itu kemudian sampai ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kemudian kita mengikuti apa yang menjadi isyarat dari Rasulullah SAW, bahwa umatnya nanti urran muhajjalin min atharil wudu, bahwa umatku itu nanti akan bercahaya dengan adanya bekas wudu, maka ketika kita membasuh, menyapu seluruh kepala, maka berarti seluruh bagian dari kepala itu akan bercahaya. Sehingga kalau Gurawan Gus Baha, ya, kalau nanti misalnya hanya membasuh bagian depannya saja, nanti yang bercahaya itu hanya sedikit, kelap-kelip saja itu. Jadi dari kepala yang seharusnya itu bercahaya semuanya, akan tapi karena dia ketika wudhu itu hanya sebagian saja, ujung depannya saja, maka nanti yang bercahaya itu hanya sedikit. Yang artinya bagian dari ikhtiyat itu kita mengikuti apa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW mencontohkan bahwa beliau itu menyapu seluruh bagian dari kepala, mulai dari depan sampai kemudian ke tengkuk, kembalikan lagi kemudian ke depan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir itu adalah ghusl rijlaini ilal ka'bain, yaitu mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Dan ini juga sebagaimana yang diisyaratkan, ila di sini apakah mata kaki termasuk di dalamnya ataukah tidak, ini sebagaimana yang menjadi pembicaraan pada mirfaqaini, ke ujung dua siku. Sehingga dalam hal ini, dalam rangka ihtiyat, lebih baik kemudian untuk melebihkan
Bahkan kalau bisa dilebihkan sampai betis, itu juga kata Al-Imam At-Tabari adalah sesuatu yang dianjurkan, supaya kita bisa memperpanjang bagian dari anggota wudhu kita, sehingga nantinya ketika di hari kiamat itu nanti juga akan bercahaya. Kemudian bagaimana dengan niat dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i? Itu harus didahului dengan niat. Jadi harus didahului dengan niat. Sedangkan dalam pandangan Imam Abu Hanifah itu tidak perlu niat, karena ketika kita melakukan di dalam ayat ini tidak kemudian disebutkan tentang niat itu. Langsung Allah Subhanahu wa taala menyatakan faksilu wujuhakum, mulai dari ghaslul wajhi. Akan tetapi sesungguhnya setiap orang itu pada dasarnya ketika dia itu melakukan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala, di situ adalah bagian dari al-azmu, keinginan kuat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukannya itu dalam rangka untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah tentang tertib. Jadi tentang tertib itu juga ada dua pandangan dari kalangan ulama. Yang pertama adalah yang menyatakan bahwasanya harus tertib, mulai dari ghaslul wajhi itu sampai ghaslul rijlaini ilal ka'bain, itu harus tertib. Ada juga dari mazhab Hanafi tidak perlu tertib, karena tidak ada persyaratan tertib di dalam ayat ini. Cuma kemudian kata Syekh Wahbah Zuhaili, yang beliau itu kuatkan adalah ketertiban, tertibu faraidi al-wudu. Jadi tertibnya anggota wudu ini. Kenapa? Pertama, kalau kemudian dilihat dari urutannya itu secara hissi, secara fisik, urutannya itu tidak sesuai dengan urutan dari anggota tubuh manusia. Sebab kalau mengikuti urutan dari anggota tubuh manusia itu kan harusnya mulai dari kepala dulu. Dari atas itu masfu ar-ra'si, kepala terlebih dahulu, kemudian wajah, tangan, baru kemudian kaki. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dari ghaslul wajhi faghsilu wujuhakum. Jadi mulai dari membasuh, mencuci muka ini, yang isyaratnya bahwa itu memang adalah satu ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa itulah yang harus diikuti. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi kata Wahbah Zuhaili itu mengisyaratkan bahwa urutan itu memang adalah urutan yang harus tertib. Karena kalau kemudian dipandang secara fisik, kalau memang tidak tertib harusnya dimulai dari atas. Jadi susunan tubuh manusia dari kepala, wajah, tangan, baru kaki. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memulainya dari ghaslul wajhi. Sehingga itu menunjukkan bahwa urutan itu memang adalah urutan yang harus diikuti oleh manusia. Kemudian juga secara syar'i bahwa urutannya itu juga ada selah antara al-ghaslu dengan al-mashu. Jadi di awal kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dari faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Jadi ada dari al-ghaslu. Jadi al-ghaslu artinya dalam hal ini mencuci, basuh terlebih dahulu, kemudian diselingi dengan al-mashu, yaitu mashu ar-ra'si. Baru kemudian ghaslu ar-rijlaini ilal ka'bain, ghaslun kembali. Seandainya misalnya tidak tertib, maka ya boleh saja nanti ghaslun dulu, itu bagian dari mencucinya, membasuhnya, baru kemudian menyapu kepala itu. Akan tapi ternyata di tengah-tengah al-ghaslu itu ada al-mashu.
Itu juga yang merupakan pertimbangan kata Syekh Baba Zuhaili kenapa harus dilakukan dengan tertib. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian, dan itu adalah sesuatu yang lebih ikhtiyat, lebih berhati-hati untuk kita terima. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam lanjutan ayat itu, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Kenapa kemudian diperintahkan untuk wudu? Ini adalah diantaranya manakala seorang itu hadas. Jadi hadas. Insyaallah kita bicarakan lebih lanjut pada pekan yang akan datang. Cuma kemudian yang ingin saya bahas adalah apakah harus dilakukan inda kulli sholatin, setiap hendak sholat. Maka kalau madhab al-zahiri itu menyatakan ya setiap hendak sholat itu harus wudu. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza qumtum ila sholati, kalau kamu mau sholat maka berwudulah dengan susunan seperti ini. Sehingga dengan demikian maka harus dilakukan sebagaimana yang disyaratkan di dalam ayat ini. Akan tapi jumhur ulama menyatakan bahwa tidaklah wajib di setiap sholat. Memang itu adalah hal yang utama, dan Rasulullah SAW itu kemudian juga mencontohkan bahwasanya beliau itu biasa memang mengambil wudu di setiap sholat. Akan tapi ba'dal fathi, sesudah Fathu Mekah, Rasulullah SAW itu juga pernah kemudian sholat dengan satu kali wudu di beberapa sholat. Yang isyaratnya kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW memang mengutamakan kalau bisa di setiap wudu, di setiap sholat kita melakukan wudu. Akan tapi itu adalah sesuatu yang memang dianjurkan. Sedangkan kami, kata Anas bin Malik, itu biasa wudu kemudian kita sholat dengan beberapa sholat selama kita tidak hadas, tidak kemudian batal wudunya. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu hubungan antara ayat-ayat sebelumnya dengan ayat ini, bahwa pertama hubungannya Allah Subhanahu wa taala mempunyai janji dengan kita, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan karunia-Nya, janjinya memenuhi janjinya dengan apa? Memberikan karunia berupa makanan dan minuman yang itu halal dan semuanya adalah baik untuk kita. Sebagian diharamkan yang itu tidak bermanfaat bagi manusia. Kemudian yang kedua adalah melalui kebutuhan seksual, melalui pernikahan. Nah, kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, saya sudah memberikan janji saya dengan memenuhi kebutuhanmu, maka sekarang penuhilah janji kamu, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menghubungkan bahwa di ayat sebelumnya itu merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan jasmani bagi manusia, kebutuhan perut dan kemudian kebutuhan seksual. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang kebutuhan yang lain yang dimiliki oleh manusia, yaitu kebutuhan rohani, yaitu dengan melaksanakan sholat dalam rangka untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kemudian menjadi tenang. Karena Allah menyatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati akan menjadi tenang. Jadi ini bagian dari memenuhi kebutuhan rohani, menenteramkan hati, dan pendahuluannya itu adalah wudu, supaya kita benar-benar siap di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.